Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dengan saya Pak Vicky di mata pelajaran Penjas Orkes. Oke, sebelum saya menjelaskan materi pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta pandemi COVID ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ridhallahi taala al-Fatihah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Eh, Materi hari ini yaitu masih tentang sepak bola. Kemarin kan kita sudah membahas tentang induk organisasi sepak bola dari yang paling tertinggi yaitu FIFA, ikatan dari Federation International the Football Association. Ini FIFA induk organisasi dunia. Jadi semuanya terpusat di sini. Kemudian di bawahnya karena kita Asia, maka induk organisasi sepak bola Asia yaitu namanya AFC. Begini lambangnya, AFC singkatan dari ASEAN Football Federation. Kemudian di bawahnya lagi ada AFF. Maaf, oh ini kebalik ya. Maaf ini kebalik. Harusnya ini Confederation. Baik, saya balik saja biar nggak bingung. Jadi begini, AFC ini ASEAN Football Confederation. Di bawahnya ada ASEAN Football Federation. ASEAN ini lingkupnya yaitu ASEAN. Kemudian di bawahnya karena kita tinggal di Indonesia, maka induk organisasi sepak bolanya yaitu namanya PSSI. Singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang dinaungi PSSI ini bukan hanya sepak bola, tapi juga futsal. Yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu ini, sepak bola. Yang kita bahas apa? Yang kita bahas perlengkapan pertandingan sepak bola. Dari lapangan, kemudian bola, wasit, dan pemain. Oke, kita mulai dari yang paling utama kalau kita mau main sepak bola, baik itu pertandingan resmi atau pertandingan, antar kampung atau dimainkan anak-anak, syaratnya satu harus ada lapangannya. Nah, yang saya tampilkan ini lapangan sepak bola standar internasional. Ukurannya seperti ini. Panjang 90 sampai 120 meter. Jadi di, eee, ukuran lapangan sepak bola di seluruh dunia itu enggak ada angka pasti. Jadi tergantung, kebutuhan, tergantung ukuran luas tanah yang terpenting harus di dalam 90 sampai 120 meter panjangnya ini. Panjangnya 90 sampai 120, tidak boleh kurang dari 90 dan tidak boleh lebih dari 120. Kemudian lebarnya ini dari 45 meter sampai 90 meter. Jadi tidak boleh kurang dari 45 dan tidak boleh lebih dari 90 meter. Itu standar FIFA atau standar internasional. Kalau di kampung itu terserah karena itu pertandingan tidak resmi. Ukuran lapangan di kampung itu ukuran seadanya, adanya segitu ya dipakai. Yang penting permainan bisa dipertandingkan. Kemudian kita lihat di sini ada lapangan, lebar dan panjangnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi lapangan dibagi menjadi dua, ya. Satu untuk eh, tempat atau garis penyerangan atau wilayah penyerangan, kemudian satu ini sebagai apa? Tempat bertahan.
tergantung posisi kalian atau tim yang bertanding. Kalau tim A berarti ini tempat bertahan, kemudian ini tempat untuk menyerang. Kalau tim B sebaliknya, ya. Di lapangan dibagi dua, di tengah-tengah ada lingkaran ya dengan diameter 9,15 meter seperti kalian lihat di sini. Saya perbesar. Ada titik tengahnya. Gunakan untuk apa? Untuk menaruh bola saat kick off. Kick off itu apa, Pak? Kick off adalah tanda atau ketika peluit ditiup oleh wasit, pertanda pertandingan dimulai. Jadi sentuhan pertamanya bolanya ditaruh di tengah seperti ini. Dan diameternya 9,15 meter. Ini lingkarannya untuk apa, Pak? Gunanya untuk apa? Ketika bola kick off, maka pemain lawan tidak boleh masuk di dalam lingkaran ini, harus di luar lingkaran ini. Kalau pemain apa? Satu tim tidak apa-apa, ya. Kemudian kalau sebelum bola kick off ditendang, maka pemain lawan tidak boleh memasuki wilayah lawan. Jadi separuh di sini kalau nanti ada kick off, bola disentuh baru boleh melewati garis tengah, ya. Dan kita masuk ke sini. Di sini ada kotak persegi panjang, ya. Ini namanya kotak penalti dengan ukuran seperti ini. Panjangnya 16,5 meter, lebarnya 40,3 meter. Ya, ulangi 16,5, lebarnya 40,3. Kemudian ada lagi kotak kecil bentuknya persegi sama dengan ukuran 5,5 meter dan eh, lebarnya berapa ini lebarnya? Tidak ada keterangan di sini. Kira-kira 5,5 tambah 5,5 ditambah 2,4. Berapa jumlahnya itu kira-kira? Kira-kira 11 tambah 2,4, 13,4. Ya, lebarnya 13,4. Kemudian panjangnya 5,5 meter. Gunanya apa kotak ini, Pak? Gunanya untuk ketika bola keluar di samping garis gawang, ini ada tendangan gawang, bolanya ditaruh di sini di dalam kotak kecil ini. Atau ini juga disebut dengan wilayah sensitif kiper. Ketika kiper memegang bola ataupun tersentuh pemain lawan, maka otomatis wasit langsung melakukan peluit pelanggaran untuk lawan. Jadi kiper sangat dilindungi ketika dia masuk di dalam kotak kecil ini, ya. Dan di sini ada titik namanya titik penalti dengan jarak titik ke gawang yaitu 11 meter, ya. Kemudian jarak di sini juga ada setengah lingkaran, ya, circle sini. Ini gunanya untuk apa, Pak? Untuk ketika pemain mendang penalti ke gawang, pemain lawan tidak boleh memasuki kotak penalti. Kemudian ini gunanya apa? Untuk mengambil ancang-ancang sampai keluar kotak ini sampai di dalam circle ini. Kemudian kita beralih di sini ada tanda lengkungan seperempat lingkaran dengan jarak 1 meter. Ini gunanya untuk apa? Untuk mendang tendangan pojok. Jadi bolanya nanti taruh di pojokan sini, ya, baru ada tendangan pojok. Nanti tendangan pojok, tendangan gawang nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Ini kita bahas lapangannya saja dulu. Kemudian gawang, sekarang gawang lebarnya lebarnya 7,3 meter, tingginya 2,4 meter. Jadi lebarnya 7,3, kemudian eh, tingginya gawang 2,4 meter, ya. Itu sedikit tentang penjelasan lapangan